Setelah Panglima sanggup menawar Sungai Tarisin dan tinggal di Pampang pada part 1, dikisahkan di wilayah tersebut ternyata bukan hanya pohon ibu hayas yang meresahkan. Di wilayah itu terdapat sebuah kompok teribuk. Kompok adalah istilah Dayak Kanayat untuk hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar, rimbun, hingga sinar matahari pun hampir tidak tembus ke dalamnya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Apa kabar saudara? Selamat berjumpa kembali pada tayangan kisah Panglima Nek Sanggup part 2. Terima kasih sudah hadir kembali di Jubata Channel. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya, tekan subscribe, like, share, dan komen. Tekan lonceng untuk pemberitahuan video-video terbaru Jubata Channel. Selamat menyaksikan. Kompok teribuk saat itu dihuni oleh hantu Garagasi. Hantu Garagasi digambarkan oleh orang tua perawakannya besar tinggi dan menyeramkan. Hantu Garagasi sangat gemar memakan daging mentah, diantaranya daging manusia. Dan saat itu hampir tidak satupun manusia yang dapat keluar dari kompok teribuk karena dimakan oleh hantu tersebut. Padahal kompok teribuk salah satu tempat warga mencari daun pembungkus nasi, bambu, dan keperluan sehari-hari lainnya. Peristiwa pilu ini menarik perhatian Panglima Nek Sanggup hingga ia memutuskan untuk membunuh hantu tersebut. Untuk membunuh Garagasi bukanlah perkara mudah bagi manusia biasa, namun Panglima Nek Sanggup mempunyai tekad yang kuat untuk memusnahkan si hantu Garagasi. Pampada babu cikgu soleh tahu kesana kayu api habis yang banyak. Nek Sanggup akhirnya membuat sebuah senjata. Senjata tersebut ialah sumpit. Sumpit adalah senjata berburu Dayak Kanayat zaman dahulu. Sumpit yang ia buat kira-kira sama dengan sumpit pada umumnya. Oleh narasumber tidak disebutkan jenis kayu yang ia buat sumpit. Setelah sumpit siap ia gunakan, ia pun tidak lupa mengolesi pelurunya dengan getah ibu hayas, supaya target lumpuh dalam hitungan detik bila terkena. Sampai pada hari di mana Nek Sanggup telah siap menjalankan misinya, dan tidak lupa ia bersampang atau berdoa meminta pada Jubata Tuhan supaya dilancarkan misi beratnya. Dengan gagahnya, ia mulai melangkahkan kaki. Tangkit di pinggang dan sumpit di bahu menambah kegagahan sang Panglima. Retakan suara dedaunan dan ranting koring yang terinjak terus menggoda nyalinya. Ia melawan godaan tersebut hingga ia pun masuk wilayah kompok. Dengan sangat berhati-hati, ia mencari sasaran yang ia buru. Perburuan ia lakukan sendiri, dan setelah beberapa lama mencari buruannya, ternyata di luar dugaannya. Rupanya, Garagasi memperhatikannya sejak ia masuk kompok. Prak! Hibasan tangan Garagasi menghantam Nek Sanggup dan Nek Sanggup terpental. Nek Sanggup tidak bisa menghindari tangan hantu yang mungkin 10 kali lipat dari besar tubuhnya. Tangan Nek Sanggup meraba pinggangnya dan mungkin maksudnya ingin menarik tangkit. Dan rupanya tangkitnya pun terpisah bersamaan saat ia terlontar. Garagasi terus menyerang dan Nek Sanggup berusaha terus menghindar.
Setelah beberapa kali lolos dari serangan Garagasi, Nek Sanggup pun semakin terbiasa dengan ritme serangan si hantu. Nek Sanggup terus mengelak hingga ia berkesempatan memasang pangkal sumpit di mulutnya. Hentakan tiupan mendorong peluru sumpit keluar, dan peluru sumpit Nek Sanggup pun melesat hingga tepat menghantam leher Garagasi. Dan diulang beberapa kali sumpitan, akhirnya Garagasi pun rubuh. Tamatlah riwayat si hantu jahat yang meresahkan warga. Nek Sanggup memastikan Garagasi benar-benar mati. Sebelum Nek Sanggup meninggalkan Garagasi, ia memeriksanya hingga ia mendapat benda aneh. Benda tersebut adalah coneng dalam istilah Dayak Kanayat. Coneng adalah botol kecil yang berisikan material jimat. Coneng bentuknya beragam. Coneng yang Nek Sanggup dapatkan dari Garagasi berbentuk botol dengan 4 lubang di bagian atas botol. Menurut narasumber, coneng tersebut masih dipegang atau diwarisi salah satu keturunan Nek Sanggup. Dan khasiat coneng tersebut, menurut narasumber, untuk saragah. Saragah dalam istilah Dayak Kanayat adalah pembangkit aura atau karisma penggunanya, hingga lawannya tidak berkutik atau ketakutan. Misalnya, dalam urusan atau perkara sengketa. Berikut pernyataan narasumber. Modelnya coneng kok mantis, cuma ya aneh lagi, tapi yang pamanis aneh badan pondok ini ya, dan nyimpannya khasiat botolnya seragah. Saragahnya marati urang nana bisa berani ke ini kalau dipakai di dongeng. Kalau diri ngomong urang gali kos saragah nak berani ngomong urang barayupnya di Sanggabulu. Saragah Sanggabulu. Sanggabulu mana ya? Sanggabulunya pamannya orang tahun kuat. Aku antam Sanggabulu nak berani ngomong. Lalu conengnya pernah buat kita megangnya? Pernah 3 bulan aku megang. Aku di kelas 6 SD tahun 67 sampai 67, 68, 69 aku megang. Nah, saudara, sampai di sini kisah Nek Sanggup part 2. Ikuti kelanjutan kisahnya pada part-part selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan juga tayangan-tayangan Jubata Channel lainnya. Dukung terus channel ini. Bagi yang baru bergabung, tekan tombol subscribe untuk dukungan. Tekan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jubata Channel. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan ataupun masukan. Terima kasih atas dukungannya. Masih banyak kekurangan-kekurangan dalam video, dan bila mana ada salah kata atau isi narasi yang menyinggung perasaan saudara dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Akhir kata, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.